Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Dewan dengan topik Aceh Besar melawan COVID-19. Tadi juga begitu banyak partisipasi dari pemirsa di rumah ya. Dan kita tadi masih punya PR ya, masih punya ini ya, hutang untuk jawaban dari Bu Rita mungkin yang beberapa yang belum terjawab. Dan kita coba jawab kembali, silakan Bang Ucok ya. Jadi tadi ada juga Bu Rita, ini mohon maaf juga kalau memang jawaban kami kurang puas. Baik. Tadi Bu Rita kalau nggak salah saya dengar bagaimana kita mengetahui kesehatan daripada jamaah. Dan menjamin ini Dan Pak menjamin ya. gitu kan. Ya maksud kami menjamin tadi kan dari gejala yang nampak yang pernah disampaikan oleh orang medis bahwa kalau orang dengan virus corona ini gejala suhu tubuhnya atau dia mengalami pilek atau segala macam ini kan kita sudah dapat lah awalnya itu sudah dapat kita. Kalau nanti jamaah kita ada yang seperti itu, ya mungkin kita akan isolasi. Di tempat itu rencana kita kemarin mempersiap juga tim medis dari Puskesmas. Jadi bukan kita nggak kasih masuk masjid terus kita suruh pulang begitu saja. Dia mungkin juga perlu diperiksa oleh tim medis yang kita siapkan di masjid-masjid. Nah, bagaimana dengan yang carrier yang tidak kelihatan itu? Kalau istilahnya OTG ya, orang tanpa gejala. Memang ini kesulitan bagi kita. Dan begitu kita misalkan memvonis orang juga marah. Gitu. Ini persoalannya yang saya bilang tadi hal yang sangat sensitif. Sekarang saja kita tuduh, kemarin ini kejadian yang saya sampaikan. Kemarin itu ada kejadian pukul memukul antara warga gara-gara hanya kata-kata. Ada orang pulang dari Jakarta, dia sedang isolasi mandiri di rumah, tapi ada bahasa di luar si pembawa virus, berkelahi. Oke, padahal dia sudah melakukan padahal dia sesuai dengan prosedur ya. Makanya saya bilang, gesekan sosial ini lebih besar terjadi dari virus corona. Jangan seperti apa hal anekdot sekarang yang muncul di grup-grup WhatsApp seperti di India suspeknya 700 orang, korban meninggal nggak ada, yang pantatnya sampai gembung 5.000 orang karena dipukul-pukul polisi. Nah, jangan sampai muncul gesekan sosial seperti bahasa main-main di sini kadang-kadang juga. Nah, ini yang kami lakukan, Bu Rita, sesuatu hal yang nampak dan bisa kita antisipasi. Dengan yang tidak bisa kita antisipasi, ya jangankan kami mungkin selaku orang biasa, medis pun juga bisa lolos. Bisa juga kesalahan dari medis. Maksudnya bukan orang salah orang medis. Hasil analisa itu juga bisa ada kesalahan. Oleh karenanya yang penting ikhtiar kita kepada masyarakat Aceh Besar untuk memberikan rasa kenyamanan, ketentraman dalam beribadah dimulai dari itu. Kalau pengetahuan dan teknologi kita punya lebih tinggi lagi nanti, dan insya Allah misalnya anggaran Aceh Besar mampu melakukan itu, kenapa tidak? Ayo kita lakukan. Tetapi untuk saat ini usaha dan ikhtiar kita masih sebatas itu. Mudah-mudahan ini juga didukung oleh masyarakat. Dalam artian begini, upaya penanganan corona ini nggak cukup oleh pemerintah. Benar. Pemerintah itu terbatas, terbatas dalam segala hal, sumber daya manusia juga anggaran. Oleh karenanya butuh partisipasi daripada masyarakat itu sendiri. Ayo masyarakat gerak atau geremas gerakan masyarakat, gimana kita menciptakan lingkungan sehat. Sekarang kita diinstruksikan cuci tangan yang bersih. Karena apa? Mungkin di tangan kita juga karena sering digunakan ada virusnya. Ikuti saja himbauan-himbauan. Kalau selama itu baik, kenapa tidak? Ayo kita ikuti. Nah, jadi harapan kami masyarakat Aceh Besar untuk menjaga diri kita, ayo kita sama-sama bergerak. Oke, artinya pemerintah juga tidak bisa bergerak sendiri, butuh dukungan yang besar dari masyarakat untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi juga dengan ketentuan bahwa pemerintah juga tetap memberikan kenyamanan dalam hal beribadah, terutama dalam hal ibadah berjamaah ini ya. Nah, mungkin Bu Rahmawati tadi pasti ada ingin ditambahkan lagi ini. Silakan Ibu. Ya, mungkin saya hanya ingin mengklarifikasi ya, supaya kita nanti jangan pula nanti ada persepsi di masyarakat seolah PMI ini terlalu maju dalam hal penanganan COVID juga, ataupun nanti ada persepsi terlalu mengambil peran yang seharusnya itu menjadi dari gugus tugas yang menjadi tugasnya gugus tugas. Nah, mungkin saya perlu klarifikasi pada Ibu Rita terutama sekali bahwa di Aceh Besar itu
kita juga sudah dibentuk yang namanya gugus tugas. Jadi kalau dulu itu secara nasional memang Basarnas, kemudian BPBD ya, kalau kita di Aceh Besar. Kalau dulu yang malah Aceh Besar kalau dulu itu ketuanya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Tapi kemudian ada perubahan di dalam perjalanan bahwa ketua gugus itu harus dari kepala daerah itu sendiri. Nah, kemudian BPBD-nya mengambil peran di sekretariatnya. Jadi artinya sekretariat inilah yang menggerakkan bagaimana gugus ini dapat bekerja dalam rangka penanganan COVID. Nah, kemudian PMI sendiri kita tidak pada ranah penanganan. Jadi PMI ini kan hanya pada ranah pencegahan. Jadi saya pikir ini jelas ya tugas PMI, kita hanya berada pada tataran ranah pencegahan. Makanya kegiatan-kegiatan PMI itu seperti memberikan memberikan spray, kemudian edukasi, ya, kemudian hal-hal lain yang memang bisa dilakukan oleh PMI. Nah, kemudian ketika penanganan itu memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab gugus. Nah, kemudian kenapa sekarang terutama di Aceh Besar itu orang ataupun masyarakat itu lebih suka minta bantu ke PMI. Mungkin yang pertama yang selama ini kalau minta ke PMI itu bergaya cepat. Kenapa? Karena langsung, kita punya relawan. Mungkin kita juga CTV sudah pernah minta untuk disemprot juga ya langsung ya. Karena kita cepat bergerak karena kita punya relawan tadi. Nah, sementara gugus tugas ini kalau kita lihat di dalam strukturnya kan rata-rata kepala dinas dan sebagainya. Nah, sebenarnya antara gugus tugas yang ada di Aceh Besar dengan PMI itu selalu bersinergi. Bahkan selama ini sudah beberapa hari kita lakukan, kita bersinergi lagi dengan relawan BPBD. Jadi sesuai disampaikan Pak Ucok tadi, dari awal kebangkitan PMI Aceh Besar kemarin itu setelah pelantikan, memang ketua kita dalam hal ini Bapak Upati memang ingin menjadikan markas PMI Aceh Besar ini sebagai markas relawan. Jadi nanti semua relawan berkumpul ya dengan tugasnya masing-masing. Nah, jadi saya pikir dalam hal ini kita bersinergi dan dalam hal ini sekali lagi saya tegaskan PMI hanya mengambil peran di pencegahannya dengan kemampuan yang ada pada PMI, sementara gugus tugas mungkin dua-duanya di pencegahannya juga karena dia di dalamnya adalah terdiri daripada dinas-dinas yang menangani khusus, ada bidang-bidangnya, dan juga pada penanganan setelah virus ini terinfeksi pada masyarakat. Nah, mungkin ini supaya nanti jangan ada persepsi bahwa PMI. Dan dalam hal ini kami siap membackup seperti yang disampaikan oleh Pak Ucok tadi, bahwa kapan saja PMI dibutuhkan oleh gugus tugas, kami siap. Apalagi ini gugus tugas sendiri hari ini sekretariatnya itu memang menggunakan klinik dari PMI. Jadi memang berdekatan. Jadi di depan gugus tugas posisinya saja sudah betul, kami di belakang di markas ya. Jadi dari posisi gedungnya tempat kami berdomisili sekarang. Ya, jadi seperti itu. Nah, artinya gugus tugas sudah dibentuk di setiap daerah ya untuk penanganan COVID-19 ini. Artinya semuanya bersinergi antara BPPD, kemudian PMI menjadi relawan dan juga bagaimana dari pemerintahan sendiri dan juga yang paling berperan penting juga adalah dari segi tim medis dari dinas kesehatan sendiri ini. Nah, mungkin Bang Ucok dari tim medis untuk Kabupaten Aceh Besar sudah sangat siap tidak untuk penanganan COVID-19 ini? Ya, kemarin memang kami juga melakukan wawancara dengan Kadis Kesehatan menyangkut kebutuhan mereka dalam hal penanganan corona. Ada beberapa permasalahan tentang karena kejadian ini terjadi serentak di dunia, kemudian berimbas kepada negara kita, dan terjadilah perebutan APD ini. Nah, jadi pernah terjadi kekosongan APD sehingga kita nggak punya APD pada saat itu. Jangankan baju pelindung itu, masker saja kita sudah nggak punya pada saat itu. Jadi kita kemarin juga informasi disuplai bantuan masker dari provinsi ada 7.000 kotak. Itu sudah didistribusikan ke setiap puskesmas. Kemudian juga APD yang tadi kita belum punyai, kemarin sudah datang di rumah sakit 50 APD. Memang kalau dibilang sempurna belum sempurna ini betul. APD ini untuk rumah sakit yang khusus menangani COVID atau semua rumah sakit? Kalau Aceh Besar itu kan rumah sakitnya juga cuma satu lah. Kemudian kita distribusikan ke puskesmas. Dikhawatirkan
Kalau misalnya ada pasien yang gejalanya gejala corona, nanti tim medis itu akan menggunakan pakaian APD sesuai ini. dengan prosedur. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Makanya kalau bilang kesempurnaan mungkin masih jauh ya. Jangankan kita, mungkin di rumah sakit besar pun juga masih ada kekurangan-kekurangan. Tetapi dalam hal ini makanya revisi anggaran itu bukan APD saja, tapi juga obat-obatan, vitamin. Ya, kalau dibilang obat khusus juga corona juga belum punya obat, tapi paling tidak kita mengisi kekosongan obat-obatan itu yang kira-kira ada hubungan dengan corona. Vitamin, kemudian juga selama ini kan tenaga medis mungkin yang bekerja sudah terlockdown dia dengan pekerjaannya itu mungkin juga harus kita apresiasi ya. Baik. Harus kita apresiasi. Nah, itu juga ada dari pemerintah dari pemerintah Aceh Insya Allah, Besar mungkin. Insya Allah kita akan sediakan juga untuk tim medis yang perawat-perawat honor itu yang mereka mungkin sudah merawat pasien corona nggak bisa keluar lagi, harus isolasi, kemudian ikut lagi menjadi merawat lagi. Baik. Tentu kita yang pertama, kami selaku pimpinan daerah mengucapkan ribuan terima kasih atas perjuangan kalian dalam rangka membantu daerah, membantu masyarakat untuk tetap sehat dan menangani COVID ini. Kemudian insya Allah kita dengan pemerintah daerah nanti akan memikirkan bagaimana terima kasih dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, artinya juga tentu harus diberikan apresiasi untuk mereka para pahlawan medis ya di masa-masa seperti ini. Kita juga mengorbankan diri mereka, mengorbankan keluarga mereka, terus untuk berkorban ya untuk para yang menderita COVID-19 ini. Itu juga ada apresiasi yang diberikan ya. Nah, sepertinya juga waktu kita sudah usai di dalam Suara Dewan kali ini. Mungkin saya akan minta sedikit sedikit closing. Ya, statement closing ya, pesan juga untuk pemirsa kita di rumah seperti apa untuk mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan tentunya Aceh Besar cukup siap untuk melawan COVID-19 ini ya. Silakan Bang Ucok. Oh, saya dulu ya. Iya, baik. Kepada masyarakat Aceh Besar, kami yang pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih atas upaya-upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona 19 ini. Kemudian sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa jangan terlalu panik, tapi juga jangan menganggap enteng. Baik. Kita tetap pada koridor bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita tetap staminanya fit. Jangan stres karena virus corona ini menyerang orang-orang yang imun tubuhnya lemah atau ya tidak kuat. Jadi untuk itu kami harapkan kepada masyarakat Aceh Besar selalu menjaga stamina kita agar tetap sehat. Kemudian yang bekerja individual di kampung-kampung, ke sawah sendiri tidak berkumpul dengan kerumunan orang ramai, saya pikir silahkan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian hindari memberikan berita-berita atau memforward berita-berita yang hoax ataupun berita tidak jelas kebenaran datanya. Jangan kita terima berita yang mencekam, kita forward, kita kirimkan ke orang-orang lain. Kita sendiri tidak tahu kebenaran dari berita tersebut. Baik. Mari kita tularkan nilai-nilai positif kita kepada masyarakat supaya masyarakat tetap semangat. Ayo kita bergerak bersama, insya Allah pasti bisa. Aceh Besar, insya Allah pemerintah, eksekutif dan legislatif pasti akan selalu ada untuk rakyat Aceh Besar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ibu Rahmawati, silakan apa yang disampaikan juga untuk sebagai relawan PMI ini ya dalam pencegahan COVID-19 ini, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin dengan semangat relawan, semangat kemanusiaan yang kami miliki, kami berkomitmen untuk bekerja keras dalam hal ini membantu pemerintah daerah dalam rangka bagaimana memutuskan mata rantai COVID ini. Dan sekali lagi kami juga mempunyai harapan yang sama seperti Pak Ucok tadi, masyarakat tetap tenang, jangan panik. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, jangan disebarkan informasi kemana-mana sehingga membuat masyarakat semuanya menjadi panik. Dan kami PMI setiap saat berkomitmen siap
untuk diminta oleh masyarakat, baik itu dalam hal melakukan edukasi maupun juga dalam hal melakukan desinfektan ini. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rahmawati, dan tetap jaga kesehatan terus Ibu ya, karena juga masih banyak titik-titik yang harus di Aceh Besar yang harus dilakukan penyemprotan ya disinfektan ini, dan juga masih banyak masyarakat kita yang harus terus diberikan edukasinya ini. Dan juga terima kasih Pak Bang Ucok ini atas kesempatan hari ini memberikan juga pencerahan dan juga semangat juga kepada masyarakat kita ya. Jangan sampai terlalu down dengan keadaan seperti ini, tapi tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan dan mematuhi segala yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam Suara Dewan malam ini, dan bagaimana mungkin mudah-mudahan juga memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.